Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 13 Mei 2024, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Aidangna disuruh debata anak naitu portibion asa uhumanna, naing peluon na portibiot tahe ubain na disuruh. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, ketika seorang pengkhotbah menyampaikan khotbah yang bertema kejujuran dan menekankan bahwa kebohongan adalah salah satu pelanggaran hukum Taurat, ada seorang pemuda yang menyimak khotbah itu dengan sungguh-sungguh, akhirnya kehilangan ketenangan dan menjadi gelisah setelah dia mengingat kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukannya terhadap orang tuanya. Ada penyesalan yang akhirnya membuat dia merasa dihakimi atas kesalahan-kesalahannya. Sahabatku semua, coba kita telaah, siapakah yang menghakimi pemuda tersebut sehingga dia merasa bersalah? Pengkhotbah itukah, atau isi khotbahnya, atau bahkan dirinya sendiri? Sebelum menjawabnya, saudara-saudariku, kita perlu membaca ayat sebelumnya, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Di sana dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nas ini menunjukkan dan mengajarkan bahwa inti dari Injil adalah kasih Allah yang begitu besar, yang mendorongnya untuk mengorbankan anaknya demi keselamatan manusia. Dan inilah yang ditegaskan nas harian kita hari ini, bahwa Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi dunia. Maka jawaban pertanyaan tadi, siapakah yang menghakimi pemuda tersebut sehingga dia merasa bersalah? Tentu bukan pengkhotbahnya, bukan juga isi khotbahnya, tetapi dirinya sendiri. Firman Tuhan lewat khotbah dan pengajaran Alkitab, itulah wujud kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita saat ini, yang mengingatkan dan menegur kita atas cara hidup kita yang salah. Itulah yang menasihati serta mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Dengan cara itulah kita akan memperoleh keselamatan. Tetapi jika seseorang akhirnya merasa bersalah atas perbuatan-perbuatannya yang tidak benar, itu adalah sebuah pertanda bahwa pintu anugerah keselamatan itu sudah terbuka baginya. Selanjutnya dibutuhkan usaha untuk masuk ke dalam anugerah itu dengan berusaha meninggalkan dosa-dosa dan kesalahannya, mengubah cara hidupnya supaya seturut dengan firman Tuhan, maka dia akan selamat. Inilah yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tidak ada dalam rancangan Allah untuk menghakimi dunia sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Kasih Allah tidak memandang dosa-dosa kita atau kondisi kita saat ini, tetapi Allah ingin menyelamatkan kita dan memberikan kesempatan untuk hidup dalam hubungan yang benar dengannya. Maka baiklah kita tidak hanya berhenti sebatas menyesali dosa yang hanya membuat kita terus-menerus merasa bersalah, tetapi sambutlah anugerah keselamatan itu sebelum tiba hari penghakiman yang sudah dipersiapkan Allah bagi dunia dan seluruh isinya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.